Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Puji Tuhan dimanapun para pendengar dan pembaca, semoga diberikan kemudahan selalu oleh Sang Pencipta. Selamat beraktivitas, salam Mapis Kempis Channel. Dewa Perang. Bab 2761. Bintang Siberia. Betul sekali. Pengaruh pihak ketiga pada situasi pertempuran adalah faksi negara elang perang. Bahkan mungkin menjadi faktor penentu. Itu membuat Ye Junlin cemburu. Dan juga membuat Lab of the Gods cemburu. Tuan X tidak pernah berani mengekspos semua kekuatannya. Di satu sisi, dia takut dengan rumah guru surgawi Daxia dan supresor. Tapi aspek utama lainnya adalah negara elang perang. Setelah negosiasi, bangsa elang perang tidak akan membantu Daxia. Dan tidak akan bersatu dengan Daxia. Tapi bagaimanapun juga, bangsa elang adalah musuh Lab para dewa. Jika Lab of the Gods ingin menyapu dunia, negara elang juga harus menyapu. Oleh karena itu, Lab of the Gods sangat mengkhawatirkan masalah fraksi bangsa elang di belakang. Terutama Tuan X mengerti bahwa begitu perang dimulai, menunjukkan kartu hole-nya sama dengan memberitahu orang lain kelemahan faksi bangsa elang. Dengan cara ini, faksi Hawk Nation dapat dengan mudah menargetkan mereka. Namun sebelum melancarkan serangan besar-besaran, Tuan X mengajukan permohonan kepada Imam Kepala untuk penyelidikan. Jaminan yang diberikan oleh para dewa utama adalah bahwa begitu negara elang perang juga berpartisipasi, mereka akan menyelesaikan masalah ini. Dengan kata lain, divisi ilahi utama akan dikirim, dan akan menghilangkan serangan diam-diam dan partisipasi mendadak dalam perang dari negara elang perang belakang. Karena itu, Pak X akan lega. Gunakan semua kekuatan Anda untuk melawan koalisi secara langsung. Namun, faksi bangsa elang telah memperhatikan arah situasi. Sekarang kerajaan Tuhan dihancurkan secara sepihak. Perwakilan dari faksi bangsa elang semuanya siap untuk bergerak. Agen Black Hawk dan beberapa kemanusiaan lainnya. Sekarang kedua belah pihak bertarung. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memasuki arena. Jika kita harus menunggu hilangnya kedua belah pihak, saya khawatir kita bisa tunggu. Kerajaan Tuhan terlalu kuat. Jika kita tidak memasuki arena lagi, koalisi dunia akan dikalahkan. Ketika kita memasuki arena lagi, kita tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Ya, sekarang kekuatan utama pasukan koalisi dunia masih ada. Meskipun kerusakannya berat, setidaknya telah menyebabkan beberapa hambatan dan kerusakan pada kerajaan Tuhan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memasuki arena. Mereka banyak menganalisis. Sekarang waktu melee adalah waktu terbaik bagi faksi Hawk Nation untuk memasuki medan perang. Bisakah kamu bertarung? Kepala permainan. Agen Black Hawk memandang kepala permainan Smith. Kepala permainan, Smith, dan beberapa pria berjas saling memandang. Meskipun agen Black Hawk tidak pernah berurusan dengan orang-orang itu, mereka semua saling mengenal. Tingkat tinggi dari bangsa elang yang tidak kurang dari Smith. Kita harus mendiskusikannya dulu. Smith pergi. Tinggalkan kelompok Smith di ruang rapat. Semua orang mengira mereka akan mendiskusikannya. Lagi pula, orang-orang ini pasti dapat memutuskan apakah akan bertarung atau tidak. Tetapi kemanapun mereka mau, orang-orang ini benar-benar pergi untuk meminta petunjuk. Adapun siapa yang harus ditanyakan, agen Black Hawk tidak bisa menebak sama sekali. Entahlah, tidak bisa bertarung. Ini belum waktunya. Segera setelah itu, kelompok itu kembali memberikan hasil ini. Agen Black Hawk menyadari sesuatu dan mau tidak mau bertanya, kenapa? Tidak ada alasan. Ikuti saja perintahnya. Kepala Biro Smith mencibir. Terus amati situasinya. War Eagle Nation tidak bergabung dengan kelompok pertempuran pada saat kritis ini. Saya tidak tahu kepada siapa mereka meminta petunjuk, apa yang mereka minta, dan perintah apa yang mereka berikan. Tentara kerajaan Tuhan mengamuk, menyapu semuanya dengan postur yang tak tertandingi. Mereka mengandalkan posisi mereka dan berbagai taktik untuk melawan. Ketika tentara organisasi Alkitabiah dan klan Baolong dari rumah Tians
dan bahkan bintang Siberia, kemampuan terkuat dari negara beruang perang, dan penjaga dewa yang terkenal di Yerusalem, semuanya bergabung untuk sementara mengendalikan situasi. Lagi pula, ketika Master Super ini datang, mereka untuk sementara dapat bersaing dengan Master Kerajaan Tuhan. Apalagi setelah Komandan Supernatural Tians dan Ye Qingtian diperkuat oleh Ye Junlin. Ini adalah peningkatan besar dalam kekuatan. Dan datang ke medan perang adalah untuk membunuh keberadaan kuartet. Bahkan kebalikannya adalah Dewa, Kerajaan Tuhan. Bab 2762, Tuan X menembak secara langsung. Kekuatan Ye Qingtian dan Ye Zhantian pada dasarnya sama dengan kekuatan Lucifer. Dan Lucifer ini bisa ada di hulu kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, meskipun Ye Qingtian dan yang lainnya tidak banyak jumlahnya, beberapa dari mereka telah terbunuh tanpa pandang bulu setelah memasuki pasukan kerajaan Tuhan. Di belakang mereka adalah Rumah Tians, Organisasi Alkitab, Bintang Siberia, dan penjaga kuat para dewa. Jadi mereka memimpin pasukan koalisi untuk melawan kerajaan Tuhan. Untuk sementara, itu menyebabkan dampak besar pada pasukan kerajaan Tuhan. Ini meningkatkan moral pasukan koalisi. Saya melihat harapan. Bahkan Dewa Perang Titan sendiri akhirnya bertarung. Untuk sementara, pasukan koalisi tidak hanya memegang posisi, tetapi juga bergerak maju. Ketika faksi negara elang, yang mengamati situasi di sisi lain, mengetahui situasi, mereka semua bersemangat. Apakah menunggu sekarang? Apakah Anda akan menyerang sekarang? Tapi tidak ada perintah. Mereka harus terus menunggu dan melihat. Di Star One di belakang pasukan kerajaan Tuhan, Tuan X sedang duduk dalam kesusahan. Menghadapi serangan balik lawan, dia sama sekali tidak cemas. Senyum muncul di sudut mulutnya. Akhirnya kartu dari semua sisi secara kasar dipaksa keluar. Dia tertawa. Melihat bintang Siberia, para dewa yang menjaga kekuatan tertinggi ini muncul. Tuan X tahu itu sudah setengah jadi. Kekuatan tertinggi muncul. Ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak jauh. Jika dua jenis legenda dari divisi iblis kota Daxia dan rumah Master Surgawi ada, sudah waktunya untuk keluar. Itu sebabnya dia tertawa. Ini benar-benar berbeda dari reaksi orang lain. Selama orang-orang ini dilanggar, tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi. Untuk menghadapi mereka, saya akan melakukannya sendiri, kata Pak X dingin. Segera, dia memimpin banyak master dari Star One. Saatnya untuk melawan. Dia sangat merindukan kegelapan yang melahap Tuhan sekarang. Jika dia ada di sana, sebagian besar master di depan harus ditelan olehnya. 4 master Lucifer tidak ada di sana, dan mereka semua kalah. Dia harus melakukannya sendiri. Ini adalah tembakan pertama Pak X. Jika Ye Junlin tahu, dia pasti ingin datang dan melihatnya. Begitu Pak X melakukan gerakannya, para penonton terkejut. Dia benar-benar seperti dewa, dan gerakannya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Sepertinya dia bisa mengendalikan semua elemen antara langit dan bumi. Dia memanipulasi kekuatan elektromagnetik, dan bahkan otak semua orang. Koalisi menderita kerugian besar segera setelah dia menembak. Master Bintang Siberia meledak satu persatu. Banyak penjaga kuat para dewa semuanya merayap di tanah, dan mereka bergabung dengan laut dan menghilang secara langsung. Inilah kekuatan Mer-X. Dia jauh di luar kerumunan. Pada dasarnya milik yang terkuat di bawah para dewa utama. Dan bukan hanya Mer-X. Ada lebih dari selusin orang lain dengan kekuatan yang sama. Dan ada lusinan yang sedikit lebih lemah. Hampir jenis ini sebanding dengan dewa pemakan kegelapan. Ada lebih dari 100 di tingkat Lucifer. Ini adalah kekuatan lab para dewa. Siapapun yang keluar sangat kuat. Segera, Tuan X bertemu dengan Ye Qingtian, Ye Zhantian, dan lainnya. Setelah penguatan Ye Junlin, orang-orang ini bisa berdiri sendiri. Tapi di depan Pak X, itu benar-benar tidak cukup. Bagaimanapun,
Mereka paling mirip dengan Lucifer. Dan Mer-X melampaui Lucifer 2 tingkat atau lebih. Uff. Uff. Segera. Koalisi menderita kerugian besar lagi. Orang-orang kuat yang datang untuk mendukung ini sama sekali tidak setara dengan tingkat Dewa Tuan X. Setelah pertemuan itu, ada banyak korban. Namun, bukan hanya Tuan X. Ada lebih dari selusin pria kuat seperti itu. Beberapa master tingkat dewa ini saling menembak. Ini benar-benar hancur. Uff. Ye Qingtian, Ye Zhantian dan yang lainnya terluka satu demi satu. Kakinya penuh dengan mayat. Bab 2763. Tebakan agen Black Hawk. Terlalu kuat. Semua orang akhirnya menyadari bagaimana rasanya bertarung melawan dewa naksir yang tak terkalahkan. Mantan master di Lab of the Gods membuat semua orang tidak dapat mengalami perasaan ini. Tapi setelah Mer-X lebih dari selusin master tingkat dewa, dan hampir 100 master pada tingkat yang sama dengan Dark Devourer muncul, itu terasa sangat berbeda. Hancurkan dorongan horizontal tanpa henti. Siapapun, senjata apapun tidak berguna. Bahkan para dewa jahat dan artefak mereka tidak berpengaruh pada Tuan X. Inilah yang paling mengganggu mereka. Ini adalah kartu truf dari banyak orang kuat di organisasi Alkitab. Itu tidak berhasil. Sekarang Dewa Dunia Bawah tidak bisa membantu mereka. Semua kartu digunakan. Tuan X memandang Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya dengan mencibir dan berkata, "Kamu sama sekali bukan ras tanah terlarang 76. Kamu hanya mendapatkan sebagian dari bakat dan keterampilan mereka." Sampai saat ini, Pak X baru mengerti. Ternyata para dewa tanah terlarang No. 76 yang selama ini mereka takuti adalah sekumpulan pemalsuan sama sekali. Hanya setelah kontak frontal, benar-benar tidak ada siapa-siapa. Semua barang palsu. Bahkan artefak di tangan mereka berbeda. Hanya dapat dikatakan bahwa bahan dan sumber daya tanah terlarang No. 76 digunakan. Yang berbeda dari Dewa Tanah Terlarang No. 76 itu sendiri. Setelah kontak ini, dia akhirnya mengerti. Tidak ada Tuhan di Tanah Terlarang No. 76 sama sekali. Baru saja menggunakan sumber daya Tanah Terlarang No. 76. Mereka semua barang palsu sama sekali. Ini sangat mengubah fokus mereka dan memungkinkan mereka untuk membangun musuh imajiner satu persatu. Malu untuk mengatakannya. Tidak heran itu ada hubungannya dengan Daxia. Ini sebagian besar adalah kendali Daxia atas sumber daya Tanah Terlarang nomor 76. Adapun Dewa Kegelapan, itu juga sangat sederhana. Bahkan itu adalah gambar yang dibuat oleh Daxia. Sebenarnya itu tidak ada. Kebanyakan orang yang berpura-pura menjadi pengawas Tians dan sejenisnya. Master baru dari klan Ye kuno dan Grandmaster Daxia Yizi semuanya adalah gambar yang dibuat oleh Daxia. Kebenaran tidak ada. Itu pasti tidak ada. Kalau tidak, mereka akan muncul sejak lama. Di saat krisis seperti itu, mereka telah muncul sejak lama. Jangan bersembunyi di masa sekarang. Setelah memahami semua ini, Tuan X berteriak, "Tanah Terlarang No. 76 sama sekali tidak ada. Dewa Kegelapan, penguasa baru klan Ye kuno dan Grandmaster Daxia Yizi semuanya palsu. Mereka tidak ada. Lepaskan membunuh semua orang." Setelah teriakan seperti itu, setiap orang tidak perlu takut. Mulai menghancurkan dan membunuh pasukan koalisi. Untuk sementara pasukan koalisi mengalami kerusakan parah. Dan semua posisi yang baru saja mereka dapatkan hilang. Kemudian pasukan koalisi dihancurkan untuk dikalahkan dan segera mundur ke posisi belakang. Titan God of War mulai memerintahkan pemboman dewa dengan senjata modern. Tetapi efeknya minimal. Pada dasarnya sama dengan tidak ada efek. Apalagi di tangan Mer-X, banyak elemen yang bisa dimanipulasi. Misalnya, gaya magnet dapat langsung mengendalikan senjata, menghentikan senjata, atau bahkan membuat senjata berputar dan meledak ke arah posisi koalisi. Hilangnya gelombang posisi koalisi ini semakin parah. Kerajaan Tuhan terlalu kuat di sini. Ini adalah paksaan Tuhan.
Semua orang mengerti mengapa Lab of the Gods memiliki kepercayaan diri untuk mengklaim kerajaan Tuhan dan menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Kekuatan yang kuat adalah kepercayaan diri. Jadi dia begitu kuat. Saya pikir dia adalah orang biasa. Melihat Tuan X, dia membantai kuartet. Agen Black Hawk tercengang. Bagaimana saya bisa memikirkan dia memiliki kekuatan tempur yang begitu besar? Ini adalah tingkat dewa. Saya pikir Tian Shield memiliki kartu hall, tetapi dapat dicocokkan dengan yang ini. Tetapi levelnya tidak sama. Tuan X memberinya perasaan berada di level yang sama dengan Ye Jun. Namun, agen Black Hawk tanpa sadar melirik kepala permainan, Smith dan yang lainnya. Saya melihat orang-orang ini tenang. Untuk kerajaan Tuhan, dia menunjukkan momentum penghancuran yang kejam seperti dewa. Jadi dia begitu tenang. Tampaknya biasa saja. Ini. Agen Black Hawk sangat terkejut. Mereka tidak berpura-pura seperti ini. Bab 2764. Menghadapi Tuhan. Apakah Anda menyerah atau tidak? Itu benar. Mereka benar-benar tenang dan tidak terkejut. Mungkinkah agen Black Hawk tahu sejak hari ini? Bangsa Elang tampaknya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan semua orang. Tidak menempatkan kerajaan Tuhan di mata sama sekali. Dan apa yang tampaknya menjadi raksasa di belakang mereka yang mendukung bangsa Elang perang. Hanya saja statusnya masih belum bisa mencapai level ini. Dilihat dari fakta bahwa mereka tenang sekarang, mereka kebanyakan begitu. Mungkin mereka begitu kuat sehingga mereka tidak perlu dimasukkan selama pertempuran antara Lab Dewa dan pasukan sekutu. Dengan kekuatan besar, tidak perlu sama sekali. Karena tidak ada rasa takut sama sekali. Agen Black Hawk sekarang bersyukur bahwa dia tidak memberi tahu kekuatan sebenarnya Ye Junlin. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Ini akan menjadi chip tawar-menawar yang menyelamatkan hidupnya di masa depan. Air di belakang negara Elang lebih dalam dari yang dia kira. Tetapi karena profesi dan rasa ingin tahunya, dia ingin memeriksanya. Di sisi lain medan perang, pasukan koalisi telah dipukul mundur dan menderita kerugian yang sangat besar. Ye Qingtian dan yang lainnya semuanya terluka. Tapi untungnya, mereka memiliki ramuan ajaib dan berbagai metode pemulihan yang menunda atau menyembuhkan luka semua orang. Hal yang sama berlaku untuk bintang Siberia. Setiap anggota di dalamnya memiliki batu suci, yang merupakan sumber kekuatan dan energi mereka. Pada saat ini, batu suci juga memperbaiki luka mereka. Para penjaga para dewa di Yerusalem juga pulih dengan seni rahasia mereka. Segera, kekuatan super pasukan koalisi ini pulih satu per satu. Selama mereka tidak mati, mereka akan segera disembuhkan. Dapat terus mempertahankan efektivitas tempur. Di bawah berkah dari berbagai senjata dan armor canggih dari semua sisi. Pasukan koalisi ulet lagi. Satu demi satu, orang-orang kuat mulai menyerang kerajaan Tuhan di depan. Tuan X tersenyum menghina. Ini sangat ulet. Jika itu masalahnya, maka bunuh mereka semua. Kekuatan kerajaan Tuhan memulai pembunuhan. Satu demi satu, seperti para dewa, membombardir mereka tanpa pandang bulu. Pasukan koalisi masih memadati taktik. Bahkan jika yang terkuat dari kekuatan besar di berbagai negara muncul, mereka masih menumpuk taktik. Mungkin ratusan pria kuat hampir tidak bisa menandingi pria super kuat di kerajaan Tuhan. Bagaimana jika Pak X seperti ini? Saya khawatir ribuan orang kuat untuk sementara dapat menolaknya. Tetapi itu juga setara dengan pembunuhan lambat. Hanya setengah jam. Tulang menjadi gunung. Darah mengalir ke sungai. Mengetahui bahwa kelompok orang kuat ini dapat disembuhkan dan dipulihkan, maka kerajaan Tuhan orang-orang kuat tidak akan memberikan kesempatan selama ini. Bunuh langsung. Lihat bagaimana Anda bisa sembuh dan pulih. Kesedihan ada di mana-mana, seperti api penyucian. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Head-on adalah kematian. Dewa Perang Titan juga digores oleh Tuan X. Jika bukan karena banyak orang yang mati-matian berusaha menyelamatkannya, dia akan mati. Dia sedang terburu-buru. Benar-benar cemas.
Saat ini, tidak ada jalan keluar yang layak kecuali dengan putus asa. Selain itu, pusat kekuatan kerajaan Tuhan muncul, dan beberapa rencana taktis Ye Junlin tidak berhasil. Lagi pula, kekuatan absolutnya hancur. Tahan. Semua orang tahan. Aku, Daxia, pasti punya cara. Kita hanya perlu menunggu sampai dia datang. Pasti ada cara untuk menghadapi semuanya. Ye Qingtian dan yang lainnya mulai bersorak. Hahaha. Berharap pada Ye Junlin. Konyol. Setelah mendengar ini, semua orang di kerajaan Tuhan merasa sangat konyol. Tak satu pun dari yang terkuat ini. Apakah Ye Jun datang? Terutama menggantungkan semua harapan pada Ye Junlin. Itu konyol. Oke. Coba saya lihat apakah Ye Junlin bisa menyelamatkanmu. Teriak Pak X keras. Boom. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, langsung menekannya. Kekuatan lain dari kerajaan Tuhan juga menggunakan kekuatan yang paling menakutkan untuk ditekan. Puff. Puff. Ye Qingtian dan semua kekuatan koalisi di depannya semua ditekan oleh kekuatan yang mengerikan, dan jatuh ke tanah satu persatu. Dalam sekejap, semua yang kuat di depan posisi ini berlutut di depan kerajaan Tuhan. Menghadapi Tuhan. Apakah Anda menyerah atau tidak? Bab 2765, Tuhan. Anda tidak sama sekali. Suara Tuan X mengalir ke seluruh dunia. Seperti gemuruh guntur di kedalaman langit. Dengan keagungan dan tekanan para dewa. Mereka adalah dewa di atas langit. Semua manusia biasa di hadapannya hanya bisa berlutut di tanah. Berserah diri kepada Tuhan. Sebagai budak. Dan berdoa memohon ampunan Tuhan. Di depan para dewa, kalian semua adalah semut. Berlutut dan menyerah. Menjadi budak para dewa. Dewa-dewa lain di kerajaan juga berteriak. Paksaan yang lebih kuat akan datang. Semua orang berlutut di tanah. Dan kaki mereka mulai tenggelam ke tanah. Yang lebih lemah bahkan menenggelamkan seluruh tubuh mereka ke dalam tanah dan menyatu dengan tanah. Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Paksaan digulingkan. Ah. Ye Qingtian dan yang lainnya berjuang untuk bangun seperti putus asa. Hanya saja semua orang tampaknya menekan Gunung Tai. Atau bahkan langit. Tidak bisa bangun sama sekali. Bahkan kakinya tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini adalah paksaan dari para dewa. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Anda tidak dapat bertahan dari paksaan mereka. Belum lagi. Ribuan orang merangkak di tanah di depan mereka. Adegan itu terlalu mengejutkan. Posisi selanjutnya di belakang. Di ruang komando. Lihat semuanya dengan jelas. Itu mengejutkan. Dampaknya pada mereka terlalu besar. Apakah ini kerajaan Tuhan? Apakah mereka dewa? Jika Anda mengatakan tidak, bagaimana menjelaskan kekuatan ini? Bahkan Istana Musim Panas Agung. Bintang Siberia dari negara elang, dan para penjaga para dewa Yerusalem. Semua berlutut ke tanah. Seberapa kuat mereka? Bukankah ini dewa? Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka akan membunuh mereka selanjutnya. Melihat pasukan koalisi di tanah di belakangnya, mereka padat dengan jumlah yang menakutkan. Tapi apakah itu berguna? Tidak ada gunanya. Tak terbendung. Orang-orang di depan ini tidak bisa menghentikannya. Jangan pernah memikirkan orang lain. Untuk rencana hari ini. Apakah kamu benar-benar harus menunggu Ye Jun datang? Ketiadaan. Jika tentara telah diperintahkan oleh Ye Junlin, mungkin masih ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali sekarang. Hei. Banyak orang mendesah pelan. Mereka telah membayangkan adegan dikalahkan oleh kerajaan Tuhan. Pada saat itu semua orang akan menjadi budak. Tidak mau. Tapi tidak ada cara. Maju. Pak X menatap ribuan orang yang merangkak di depannya. Dan dia berteriak. Bangun. Lihat kamu. Tidak ada serangan balik sama sekali. Saya hanya bisa dihancurkan oleh kendali saya. Kamu harus memahami kebenaran. Sejak zaman kuno, manusia biasa tidak mampu melawan Tuhan. Tuhan ada di atas dunia. Mendengar kata-kata konyol. Dewa dunia bawah dan yang lainnya mengorbankan hidup mereka satu persatu.
mencoba untuk berdiri. Setelah mengerahkan kekuatan seluruh tubuh, saya ingin berjuang. Berdiri bahkan jika Anda mati. Ini jelas tidak berlutut di depan orang-orang ini. Tuhan, Anda tidak sama sekali. Anda semua manusia seperti kami. Ye Zhantian adalah yang paling kejam. Berjuang untuk harga meledak seluruh tubuhnya. Dia benar-benar meringkuk kakinya dan berdiri sedikit. Terkejut. Semua orang terkejut. Pasukan koalisi terkejut di sini. Darah mendidih satu persatu. Orang-orang di seluruh kerajaan Tuhan juga terkejut. Apakah ini bekerja? Ini menentang kekuatan supernatural mereka. Ini mengabaikan mereka. Tidak tahan. Jika Ye Zhantian benar-benar berdiri, dia akan menghina mereka dan menamparkan wajah mereka. Tidak. Ini pasti tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Ye Zhantian tidak bisa dibiarkan berdiri. Tekanan. Satu-satunya cara mereka sekarang adalah menekannya. Dalam sekejap, Ye Zhantian tampak membawa beberapa gunung di tubuhnya. Kaki yang seharusnya berdiri tegak ditekuk lagi. Namun, Ye Zhantian berdiri di tengah semburan raungan. Tapi noda darah mulai menyembur di tubuhnya. Dia putus asa untuk hidupnya. Bab 2766. Tidak terlalu berbahaya dan sangat menghina. Beritahu kerajaan Tuhan keinginan pantang menyerah Anda. Hadapi mereka. Aku tidak akan berlutut. Aku akan berdiri. Hadapi mereka secara langsung. Dia dan Tuhan adalah sama. Marah. Malu. Marah. Ini adalah penghinaan terhadap keagungan Tuhan. Mengejek mereka dengan ganas. Tampaknya Ye Zhantian berdiri sendiri. Tetapi sebenarnya ribuan orang berdiri. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kerajaan Tuhan mereka sebagai hal yang sama. Sayang sekali. Jangan sampai dia bangun. Teriak Pak X. Kekuatan seorang pria kuat menekan tubuh Ye Zhantian untuk menghancurkannya. Tapi Ye Zhantian mati-matian berhasil menahan semua tekanan. Hanya saja retakan di tubuhnya semakin lama semakin besar. Berlututlah. Berlututlah untukku. Pak X juga gila. Tekanan konstan. Biarkan Ye Zhantian berlutut di depannya. Mustahil. Ye Zhantian meraung marah. Dia benar-benar berdiri. Tidak takut pada paksaan. Dewa, apapun. Terlihat bodoh. Semua orang menatapnya tidak percaya. Kerajaan Tuhan juga diam. Ini adalah penghinaan ekstrim bagi mereka. Semua orang tidak bisa menahan wajah mereka. Astaga. Bang bang bang. Tapi di detik berikutnya, tubuh Ye Zhantian meledak. Itu pecah. Sedikit. Meskipun dia berdiri. Tapi dia telah bertahan beberapa kali. Bahkan puluhan kali lipat dari kekuatan tubuhnya. Saya telah melampaui batas terbesar. Ini sepenuhnya didukung oleh tekad. Sekarang batasnya terlampaui. Tubuh meledak secara alami. Zhantian, Ye Qingtian dan yang lainnya berteriak histeris. Ribuan pasukan sekutu di belakangnya juga menangis. Ye Zhantian memberi contoh yang baik untuk semua orang. Saya lebih baik mati daripada menyerah pada orang lain. Saya lebih baik mati daripada membenci Tuhan di langit. Pada saat ini, semua orang tidak begitu takut lagi. Dan bahkan mengatakan bahwa mereka tidak takut lagi. Tuhan, kotoran. Ini hanya balapan yang lebih kuat. Apa yang mengerikan? Terkejut. Itu mengejutkan. Bahkan jika Ye Zhantian meledak secara langsung. Tapi, Dewa, kerajaan Tuhan semuanya mati rasa. Seperti berjalan mati. Ye Zhantian sudah mati. Tetapi semua orang tidak bahagia. Hati mereka terhalang. Dan mereka sangat tertekan. Ye Zhantian tampaknya tidak mati di tangan mereka. Bahkan jika Ye Zhantian meninggal, dia tidak melihat mereka secara langsung, tetapi terus mencemooh mereka. Mereka benar-benar ingin membiarkan Ye Zhantian menjadi hidup dan menekannya dengan kekuatan. Berlutut mereka. Jika mereka mati seperti ini, mereka tidak bahagia. Tidak bagus sama sekali. Tuan X jatuh ke dalam keadaan kekerasan. Saya tidak pernah berpikir bahwa karakter kecil akan menyakitinya. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada menyakitinya. Apa? Dia meraung.
Jangan biarkan mereka hidup. Saya tidak ingin melihat orang kedua berdiri. Saya harus benar-benar menyerah. Jika Anda tidak bisa menyerah, Anda mati. Dia tidak lagi ingin menjadi sakit oleh seperti kedua waktu. Jika ini masalahnya, maka semua orang di depanmu akan mati. Dia telah melihat bahwa banyak orang di tanah sudah mencoba untuk berdiri. Saya ingin meniru Ye Zhantian. Meskipun tidak ada kerugian yang berarti. Sangat menghina. Dia tidak akan pernah membiarkan hal semacam ini ditemukan lagi. Bunuh. Bunuh mereka semua. Semua master di kerajaan Tuhan tidak ingin melihat adegan penghinaan dipentaskan lagi. Hanya tidak melihat adalah untuk keuntungan. Bunuh semua. Boom. Pak X dan mereka mulai melakukannya satu demi satu. Semua gerakan pamungkas yang menakutkan jatuh. Untuk membunuh semua orang yang merangkak di tanah. Mereka tidak ingin melihat adegan penyerahan diri mereka lagi. Itu dia. Kali ini benar-benar berakhir. Para titan di belakang mereka hanya bisa menonton. Tapi tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika orang-orang di depan ini akan mati. Itu dia. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hal berikutnya adalah benar-benar semua umpan meriam. Berapa banyak orang yang mati? Pada saat ini, apa yang dilihat para Titan dan God of War? Mau tak mau aku menyalakan harapan di mataku. Bab 2767, Junjun telah datang untuk memenuhi bakatnya. Panah raksasa. Mereka melihat seseorang memindahkan panah raksasa keluar. Awalnya berpikir bahwa ketika Ye Junlin pergi, dia mengambil semua busur raksasa. Saya tidak berharap untuk tinggal. Ini dapat digunakan pada saat-saat kritis. Mereka ingat bahwa Ye Junlin mengatakan bahwa busur raksasa mudah digunakan. Tetapi ada terlalu sedikit busur dan anak panah, hanya 10. Lagi pula, busur dan anak panah yang dibutuhkan oleh panah raksasa juga super besar. Dan jumlah bahan yang dibutuhkan terlalu besar. Ye Junlin hanya dapat membuat 10 pengeluaran dengan sumber daya yang dibuang oleh Memo. 3 dari mereka digunakan sebelumnya. Dan hanya 7 yang tersisa. Tapi saat kritis ini, dapatkan 3 busur dan anak panah sekaligus. Semua orang menarik tali busur bersama-sama. 1, 2, 3. Boom, boom, boom. 3 busur super menerobos penghalang suara dan menembak dengan kecepatan yang tak terkatakan. Tepat ketika Dewa Tuan X ingin membunuh semua orang. Tiba-tiba mereka melihat perubahan. 3 busur dan anak panah super ditembakkan sekaligus, mencabik-cabik semuanya. Hah, ini. Tuan X segera menyadari bahwa ini adalah busur dan anak panah super yang Ye Junlin pimpin pasukan koalisi untuk menyerang kerajaan Tuhan. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia berpikir bahwa 3 busur dan anak panah super telah menghabiskan semuanya. Tanpa diduga, akan ada lebih banyak. Juga menembakkan 3 tembakan busur dan anak panah sekaligus. Hati-hati. Pak X mau tidak mau mengingatkan. Para dewa harus segera mengendalikan. Tetapi kekuatan busur dan anak panah super terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat untuk mengendalikannya. Bahkan Tuan X tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula itu terlalu kuat. Lagi pula, panah raksasa ini dibuat khusus oleh Ye Junlin. Khusus untuk laboratorium para dewa. Desain dan kekuatan berada di luar kendali mereka. Sekelompok orang kuat hanya bisa menghalanginya dengan tiba-tiba. Hah. Boom. Tapi ketiga busur super tiba-tiba mengganggu formasi mereka dan untuk sementara menekan mereka. Puff. Puff. Busur dan anak panah super langsung menembus master kerajaan Tuhan yang tidak bisa menghindarinya. 3 busur dan anak panah super telah menyebabkan banyak dampak pada kekuatan kerajaan Tuhan. Ini juga satu-satunya senjata koalisi yang secara efektif dapat melukai atau membunuh kekuatan kerajaan Tuhan. Tapi hanya ada 4 busur super yang tersisa. Itu tidak cukup. Meskipun pusat kekuatan kerajaan Tuhan semuanya hancur. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa, dia menekan para master yang bersujud. Meskipun 3 busur super datang tepat waktu, mereka hanya memblokir sebagian dari kekuatan mereka.
Kekuatan umum masih turun seperti hujan deras, dan banyak orang masih akan mati. Boom. Tapi, sesosok tiba-tiba muncul di saat kritis. Dengan kekuatannya sendiri, tangannya memblokir semua kekuatan. Koalisi diam di tanah, melihat ke depan dengan tidak percaya. Orang-orang kerajaan Tuhan yang baru saja memblokir 3 busur dan anak panah super juga melihat ke depan dengan kaget. Terkejut. Semua orang terkejut. Anak. Seorang gadis kecil benar-benar memblokir semua kekuatan. Biarkan semua yang kuat di bawah merayap bertahan hidup. 3 busur super hanya dapat menyelamatkan sebagian. Dan gadis kecil itu juga dapat menyelamatkan sebagian. Tetapi jika kedua belah pihak bertambah, mereka bisa menyelamatkan semuanya. Setelah melihat wajah gadis kecil itu dengan jelas, semua orang terkejut. Tidak ada alasan lain. Karena gadis ini adalah putri dari Ye Junlin Junjun, yang paling berbakat dalam legenda. Selalu menjadi fokus pelatihan oleh Tian Smanshan. Mereka bahkan mengenali Tuan X di sisi yang berlawanan. Mereka tercengang. Ye Junlin telah melakukan hal-hal buruk tentang mereka dan menghalangi mereka sepanjang waktu. Sekarang bahkan putrinya datang untuk berhenti. Musuh. Tuan X. Mereka akan menangis. Semua orang tidak bisa menahan terkejut ketika mereka melihat Junjun. Junjun telah hidup dalam legenda. Apa yang semua orang dengar adalah seberapa tinggi dan tinggi bakatnya. Tapi tidak ada yang melihat kekuatannya yang sebenarnya. Banyak orang berpikir itu membual. Tetapi pada saat ini, saat yang paling kritis, Junjun telah datang untuk memenuhi bakatnya. Bab 2768, Junjun Sekuat Dewa. Sebelum talenta menjadi kekuatan yang nyata, tidak ada perbedaan antara talenta dan talenta miskin. Ini hanya mewakili potensi. Apalagi bakat Junjun dikatakan tak tertandingi. Semua orang sering mendengar orang membual tentang bagaimana dan bagaimana, tetapi tidak ada yang pernah mendengar seberapa kuat Junjun. Sebaliknya, saya mendengar bahwa sekelompok leluhur telah menjaganya. Sama sekali tidak. Terakhir kali saya pergi ke hutan perawan untuk mengalami, saya hampir mengalami kecelakaan. Dan itu diselamatkan oleh Dewa Kegelapan. Dengan cara ini, tampaknya menjadi membual sama sekali, atau dibentuk oleh operasi. Tidak ada kemampuan nyata sama sekali. Pada krisis semacam ini, apalagi dunia luar, bahkan Tian Smanshan dan klan Baolong tidak pernah mengandalkan raja. Tapi kali ini, Junjun benar-benar datang untuk memenuhi bakatnya. Menyelamatkan semua orang saja sudah cukup kuat. Luar biasa. Harapan. Penyelamat. Pada saat ini, Junjun berdiri. Itu adalah harapan seluruh dunia. Seluruh penonton mulai bersorak. Bayi kecil dengan bakat terkuat ini akhirnya memenuhi bakatnya. Dia bisa menghadapi master tingkat, dewa, di kerajaan Tuhan. Bersyukur. Aku sangat lega. Terutama para tetua dari Tian Smanshan dan klan Baolong memandang bayi kecil ini dengan puas. Junjun yang dimanjakan oleh mereka. Akhirnya dewasa. Leluhur yang mengikutinya bahkan lebih menangis. Dan akhirnya menunggu saat ini. Sebelumnya, Ye Junlin memberi Junjun pilihan. Apakah akan terus berlatih apa yang diajarkan oleh beberapa leluhur, atau berlatih latihan dasarnya. Namun pada akhirnya Junjun memilih jalannya sendiri. Dia ingin menciptakan caranya sendiri. Jangan mengambil jalan yang ditentukan oleh siapapun. Untuk membuat latihan Anda sendiri. Selama waktu ini, Junjun melakukan perjalanan melalui tempat-tempat paling berbahaya di dunia untuk meredam dirinya sendiri. Berapa kali anak ini hampir kehilangan nyawanya. Tapi dia benar-benar keluar dari caranya sendiri. Menggabungkan 9 elemen alam dengan seni bela diri yang unik dari timur. Ia menciptakan seni bela diri yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Dia memanipulasi elemen alam secara berbeda dari kekuatan super itu. Ini sama sekali bukan kelas. Sekarang Junjun dianggap sukses kecil, tetapi cukup untuk membunuh kuartet. Konyol. Banyak dari kalian yang menginginkan anak untuk dijaga. Cibir Pak X. Meski penampilan Junjun mengejutkan semua orang.
Tetapi Master Kerajaan Tuhan tidak menempatkan Junjun di mata mereka sama sekali. Bahwa dia, Pak X memberi perintah. Makhluk aneh kerdil di sebelahnya bernama Kil Siang Junjun. Baru saja, alien kerdil ini bahkan melukai Dewa Dunia Bawah, Dewa Angin, dan lainnya. Boom. Tapi, adegan berikutnya mengejutkan. Junjun menampilkan latihannya sendiri, menggunakan elemen langit dan bumi, dan kekuatan agung di udara meledak dari sisi ke sisi. Itu benar-benar menekan alien kerdil ini dari kedua sisi. Hanya ada teriakan dari alien kurcaci itu. Akhirnya tutup. Ini adalah teknik Junjun. Menurut penglihatan Junjun, ketika dia berlatih secara ekstrim, semua yang ada di dunia bisa digunakan olehnya. Menjadi bagian dari latihannya. Itu sangat besar sehingga guntur bergemuruh untuk dia gunakan. Dan itu sangat kecil sehingga energi getaran nyamuk dan kupu-kupu yang menghasut sayap dapat digunakan. Karena itu, Raja saat ini sekuat dewa. Ketika dihadapkan dengan Master Umum di Lab of the Gods, itu langsung menjadi lonjakan. Terkejut. Pasukan koalisi mulai bersorak. Junjun adalah orang pertama yang bisa membunuh Master Kerajaan Tuhan sendirian. Ini sama saja dengan menyuntikkan penguat jantung yang kuat ke semua orang. Pengorbanan pertama Ye Zhantian, dan kemudian pembunuhan tunggal Junjun. Untuk sementara waktu, moral pasukan koalisi sangat meningkat. Mereka menunjukkan keadaan yang mengerikan satu demi satu. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kerajaan Tuhan. Selanjutnya, kerajaan Tuhan sebenarnya dihentikan oleh seorang anak. Malu. Ini adalah rasa malu yang besar lagi. Dewa, kerajaan Tuhan dibunuh oleh seorang anak. Situasi ini seharusnya tidak terjadi. Aku tidak suka melihatnya hidup-hidup. Perintah Pak X. Dewa dengan kekuatan yang hampir sama dengannya telah bergerak. Bab 2769. Teknik latihan Qi. Simpul ini ada di tulang. Mereka ingin menghancurkannya secara langsung. Semua dewa menembak Junjun. Tapi dia sendirian. Masih anak-anak. Begitu banyak orang yang menembak bersama. Aku takut mereka akan ditertawakan. Mereka adalah dewa. Tuhan tidak bisa menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak. Tuhan hanya bisa menjadi satu musuh 10.000. Dewa menghancurkan segalanya. Karena itu, Anda hanya bisa berurusan dengan Junjun satu per satu. Kali ini robot Superman. Itu juga merupakan puncak produksi produk mekanik di laboratorium Dewa. Bangun mesin secara paksa ke keadaan yang sebanding dengan Tuan X. Bangun semua mesin kerana para dewa utama. Tidak peduli seberapa kuatnya. Tidak peduli seberapa kuatnya, Anda tidak akan dapat mengendalikan mesin. Tetapi itu akan mengendalikan semua orang secara bergantian. Mencapai posisi Tuan X sudah mencapai batasnya. Sekarang Superman mekanik langsung membunuh Siang Jun. Seperti yang diharapkan, Superman mekanik tidak sebanding dengan alien kerdil tadi. Setelah bertarung dengan Junjun, itu hampir merupakan keuntungan yang luar biasa. Tapi Junjun menunjukkan bakatnya. Metode latihan yang dia ciptakan sendiri menggabungkan 9 elemen alami. Seperti angin. Seperti kekuatan alam. Di bawah kendalinya, itu tidak terkalahkan. Superman bertubuh keras dan mekanik berdiri di jalan buntu. Terkejut. Semua orang tercengang. Ini adalah satu-satunya di pihak koalisi yang dapat menyaingi yang terkuat dari kerajaan Tuhan. Tentu saja semua orang di koalisi bersemangat. Ini adalah momen bersejarah. Di sisi kerajaan Tuhan, setiap wajah hitam yang terkuat di antara mereka, bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil. Ini membuat orang tertawa terbahak-bahak. Malu. Sayang sekali. Pak X marah dan malu pada awalnya. Tapi kemudian dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Ini. Melihat penggunaan elemen alam oleh Junjun benar-benar berbeda dari kekuatan super. Latihan Junjun saat ini tampaknya mengangkut sesuatu dengan udara. Ini. Ledakan. Apa yang Tuan X pikirkan? Sepertinya ini adalah metode berlatih Qi di zaman pra-dinasti Qin dalam legenda Daxia, teknik pelatihan Qi.
Mungkinkah dia? Ide buruk muncul di benaknya. Dapatkah Putri Ye Junlin mengikuti penyihir legendaris? Untuk mengetahui legenda kota adalah divisi sihir Qin Si Chiah. Pemikiran untuk ini. Pak X terkejut dengan keringat dingin. Mengesampingkan ini, tidak mungkin untuk menjelaskan bahwa Junjun sangat kuat. Bahkan jika dia melawan Sang Junjun, dia tidak yakin akan menang dalam waktu singkat. Anak perempuan manusia biasa sama dengan dewa mereka. Tidak. Dalam pandangan mereka, dua jenis keberadaan Daxia juga adalah dewa. Itu sebabnya aku takut. Pak X segera menyampaikan kembali berita mengejutkan itu kepada imam kepala. Menunggu keputusan imam utama. Kali ini para dewa utama kembali dengan cepat. Perintahnya sederhana, tangkap anak ini. Karena tidak yakin apakah. Karena itu, ayo kalahkan Junjun dulu. Tapi Pak X malu melihat situasi di depannya. Dan Superman dan Junjun pada dasarnya berimbang. Tidak mungkin bagi satu pemain untuk memenangkan Junjun. Kecuali setidaknya dua orang. Tetapi dalam situasi ini, jika dua orang dikirim, itu mengurangi keagungan dewa-dewa mereka. Tapi segera, dia memikirkan cara. Beri aku serangan skala penuh. Dia tidak lagi meminta orang lain untuk berhenti, tetapi membiarkan pasukan kerajaan Tuhan menyerang sepenuhnya. Dengan demikian, mengambil keuntungan dari kekacauan, mereka dapat menargetkan Junjun. Segera, tentara kerajaan Tuhan sepenuhnya menyerang. Bertarung dengan Master Koalisi. Kedua belah pihak sangat bingung. Pada saat ini, Mer-X segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan menghadapi Junjun dengan Superman. 3. Dewa. Lagi dengan level yang hampir sama dengan Mer-X bergabung. Kepung Junjun bersama. Sekarang situasinya kacau balau. Di mana ada orang yang peduli tentang seberapa banyak mereka menggertak lebih sedikit. Di bawah pengepungan 5 orang kuat Mer-X. Segera Junjun dalam bahaya. Ini agak tidak mendukung. Bersambung.